Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, sebelum mulai jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, kali ini kita akan masuk di materi keseimbangan pasar dan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terbagi atas keseimbangan pasar satu macam produk dan dua macam produk. Nah, yang pertama adalah keseimbangan pasar satu macam produk. Nah, pasar suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, simbol matematikanya adalah QD sama dengan QS, di mana QD itu adalah fungsi permintaan dan QS itu adalah fungsi penawaran. Nah, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran itu sama. Nah, pada keadaan seimbang akan tercipta harga keseimbangan atau biasa disebut dengan equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Nah, grafik untuk keseimbangan pasar satu macam produk itu bisa teman-teman lihat di slide yang ada ya. Nah, titik temunya itu ada di tengah. Sehingga keterangannya itu bisa dilihat ya, QD itu sama dengan jumlah permintaan, QS itu adalah jumlah penawaran, E itu adalah titik keseimbangan. Jadi titik bulat yang ada di tengah itu adalah titik keseimbangan, sedangkan PE itu adalah harga keseimbangan dan QE itu adalah jumlah keseimbangan. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Jika fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh QD itu adalah fungsi permintaan ya, QD sama dengan 6 kurang 0,75P, sedangkan QS itu sama dengan negatif 5 tambah 2 dikali P. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar. Kemudian yang kedua, tunjukkanlah secara geometri keseimbangan pasar tersebut. Nah, pertama-tama yang harus kita selesaikan adalah syarat keseimbangan yang harus kita ketahui. Nah, syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS. Nah, bila QD sama dengan QS, maka 6 dikurang 0,75 kali P itu sama dengan negatif 5 tambah 2P. Nah, sehingga diselesaikan dengan cara aljabar didapatkanlah P sama dengan 4. Nah, untuk memperoleh nilai Q, kita substitusikan nilai P sama dengan 4 ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Nah, sehingga Q sama dengan 6 kurang 0,75 dikali 4 itu hasilnya adalah Q sama dengan 3. Nah, jadi harga dan jumlah keseimbangannya adalah 3,4. Selanjutnya, gambarkan grafik keseimbangan pasar. Nah, untuk fungsi permintaan Q sama dengan 6 kurang 0,75P itu kita misalkan P sama dengan 0, maka Q sama dengan 6. Sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah PQ sama dengan 0,6. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 6 kurang 0,75 kali 0 itu hasilnya adalah 6. Nah, begitupun jika Q sama dengan 0, maka P-nya adalah 8. Sehingga P, Q itu sama dengan 8,0, di mana P itu sama dengan 8 dan Q sama dengan 0. Selanjutnya untuk fungsi penawaran Q sama dengan negatif 5 tambah 2P. Nah, misalkan lagi itu P sama dengan 0, maka Q sama dengan negatif 5. Nah, sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah negatif 5,0, di mana negatif 5 adalah Q sedangkan P sama dengan 0. Nah, jika Q sama dengan 0, maka hasilnya adalah P sama dengan 2,5. Sehingga
PQ itu sama dengan 2,5,0, di mana P adalah 2,5 dan Q adalah 0. Nah, bisa dipahami dulu ya, dikerjakan di kertas kemudian dicatat. Oke, lanjut. Sehingga grafiknya bisa teman-teman lihat sesuai yang ada di slide. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar dua macam produk. Nah, di pasar terkadang permintaan suatu barang itu dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Nah, ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau secara komplementer atau biasa disebut produk pelengkap. Nah, produk substitusi misalnya itu beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk komplementer itu misalnya teh dengan gula, semen dengan pasir, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembahasan kali ini dibatasi ya interaksinya dua macam produk saja. Nah, secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai dua variabel bebas. Nah, kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah, nah, yang pertama adalah harga produk itu sendiri, dan kedua adalah harga produk lain yang saling berhubungan. Nah, notasi fungsi permintaan dan penawaran dua produk itu QDX sama dengan A0 kurang A1 kali PX tambah A2 kali PY. QDY sama dengan B0 tambah B1 PX tambah B2 PY. Nah, sedangkan fungsi penawarannya dapat ditulis sebagai QSX sama dengan negatif M0 tambah M1 PX tambah F2 PY. Sedangkan QSY-nya sama dengan negatif N0 tambah N1 PX tambah N2 PY. Nah, di mana QDX itu sama dengan jumlah yang diminta dari produk X, sedangkan QDY adalah jumlah yang diminta dari produk Y, QSX adalah jumlah yang ditawarkan dari produk X, QSY adalah jumlah yang ditawarkan dari produk Y. PX itu harga produk X, PY adalah harga produk Y, A0, B0, M0, N0 itu adalah konstanta. Nah, adapun syarat keseimbangan pasar itu dicapai jika QSX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. Nah, QDX itu sama dengan 5 kurang 2 PX tambah PY, QDY sama dengan 6 tambah PX kurang PY, dan QSX itu sama dengan negatif 5 tambah 4 PX kurang PY, dan QSY sama dengan negatif 4 kurang PX ditambah 3 PY. Nah, yang ditanyakan adalah carilah harga dan jumlah dari keseimbangan pasar. Nah, penyelesaiannya pertama kita terlebih dahulu ingat syarat keseimbangan pasar. Nah, syarat keseimbangan pasar itu adalah QSX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Nah, kita masukkan nilai QSX dengan QDX. QSX-nya adalah negatif 5 tambah 4 PX kurang PY sama dengan 5 kurang 2 PX tambah PY. Nah, kita selesaikan, didapatkanlah 6 PX kurang 2 PY sama dengan 10. Nah, itu kita misalkan sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya QSY sama dengan QDY. Nah, didapatkan negatif PX tambah 2 PY itu sama dengan 5. Nah, itu termaksud persamaan 2. Nah, selanjutnya kedua persamaan itu kita eliminasi. Nah, kita eliminasi, didapatkanlah PX-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu kita cari nilai PY-nya.
Nah, untuk mencari nilai PY ini kita masukkan di persamaan 1 sehingga didapat 10 kurang 6 PX tambah 2 PY sama dengan 0. Nah, PX-nya kita masukkan nilai 3 yang didapat tadi sehingga 10 kurang 6 kali 3 ditambah 2 PY sama dengan 0. Nah, hasilnya itu adalah PY sama dengan 8/2 sama dengan 4. Jadi teman-teman harus kuasai perhitungan ya, baik penjumlahan, pengurangan, operasi hitung itu harus teman-teman kuasai sehingga mudah untuk menyelesaikan soal ini. Setelah PY didapat, maka QSX dan QSY dapat dicari dengan memasukkan persamaan sebagai berikut. Nah, QX sama dengan 5 kurang 26 PX tambah 6 PY sama dengan 5 dikurang 2 dikali 3 tambah 4 itu sama dengan 5 kurang 6 tambah 4 sehingga hasilnya 3. Nah, QY itu kita masukkan semua persamaan yang ada, didapatkanlah 5. Kemudian dari sini kita bisa masukkan harga keseimbangan pasarnya. Keseimbangan pasarnya adalah untuk QX dan PX itu adalah 3,3, di mana QX-nya adalah 3 dan PX-nya adalah 3. Begitupun keseimbangan pasar untuk produk Y. Produk Y itu PY-nya itu adalah 4, sedangkan QY-nya adalah 5, sehingga Q-nya 5 dan P-nya 4, maka MEY sama dengan 5,4 atau 4,5. Nah, bisa dihitung dulu ya, dicakar dulu di kertas, kemudian gunakan kalkulator. Oke, selanjutnya materi terakhir tentang pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif per unit atau biasa disimbolkan dengan T. Nah, sehingga fungsi penawarannya itu akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Nah, pengenaan pajak atas suatu barang yang diproduksi atau yang dijual itu akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut dan jumlah keseimbangannya. Nah, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang itu menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Nah, setelah dikenakan pajak, maka produsen akan mengalihkan sebagian besar beban pajak tersebut kepada konsumen. Nah, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Nah, akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar itu menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Sedangkan jumlah keseimbangan itu menjadi lebih sedikit. Nah, pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual itu menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Nah, dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga. Nah, jika sebelum pajak persamaan penawarannya itu adalah P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A tambah BQ ditambah T. Nah, dengan kurva penawaran itu yang lebih tinggi. Nah, titik keseimbangan juga akan bergeser menjadi lebih tinggi. Nah, untuk keseimbangan sebelum pajak itu PD sama dengan PS. Sedangkan keseimbangan setelah pajak adalah PD sama dengan PS ditambah tax. Tax itu adalah pajak ya. Nah, perhatikan grafik yang ada. Nah, lihat grafiknya ya, setelah ditambahkan pajak maka keseimbangannya naik ke atas. Itulah perbedaan antara keseimbangan pasar sebelum pajak dan keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh.
Nah, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 kurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q tambah 3. Nah, terhadap produk ini pemerintah mengenakan pajak sebesar 3 SMU per unit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Nah, yang kedua, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Ketiga, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Dan yang terakhir adalah berapa besar pinjaman pajak total oleh pemerintah. Penyelesaiannya itu pertama-tama kita cari keseimbangan pasar sebelum kena pajak. Nah, kita cari PD sama dengan PS. Nah, didapatkan 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Nah, sehingga didapat Q-nya sama dengan 8. Nah, ketika Q sama dengan 8, kita masukkan nilainya sehingga didapat P-nya itu adalah 7. Nah, keseimbangan pasarnya sebelum pajak yaitu 8,7, di mana Q adalah 8 dan P adalah 7. Nah, setelah itu kita cari lagi keseimbangan pasarnya setelah pajak. Nah, fungsi penawaran setelah pajak itu menjadi P sama dengan 0,5 Q tambah 3 ditambah lagi dengan 3 karena pajaknya sebesar 3. Nah, didapatkanlah fungsi penawaran adalah P sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak itu adalah PD sama dengan PST. Nah, keseimbangan pasar setelah pajak adalah 15 dikurang Q itu sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Nah, didapatkanlah nanti itu Q-nya sama dengan 6. Nah, ini sama dengan yang kita pelajari di pertemuan offline kemarin. Nah, didapatkan Q sama dengan 6 sehingga ketika kita substitusi Q sama dengan 6 didapatlah P-nya 9. Maka keseimbangan pasar setelah pajaknya itu menjadi 6,9. Sehingga besar pajak per unit yang ditanggung konsumen sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu 9 dikurang 7 sama dengan 2. Jadi ada 2 per unit. Jadi MET atau keseimbangan setelah pajak itu adalah 6,9, di mana sebelum pajaknya adalah 8,7. Jadi itu dari 9 dikurangi 7 menjadi 2. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya besar pajak yang ditanggung konsumen itu 2 unit, sedangkan yang ditanggung oleh produsen itu adalah 1 unit aja. Jadi, besar pajak per unit yang ditanggung produsen itu sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu 3 kurang 2 sama dengan 1 per unit. Nah, besar penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak, yaitu 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, setelah itu digambarkanlah grafiknya, didapatkan seperti yang ada di slide. Jadi bisa dipelajari dulu ya dan dipahami. Jikalau ada yang tidak dipahami, yuk kita diskusi bersama di grup ya. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.